Halo guys, welcome back di channel Spicy Gingers dan masih bersama aku Nixia. Dan di video kali ini ya kita beda tempat karena kali ini seperti yang kalian udah baca mungkin di judul atau di thumbnail, kita bakal review sebuah webcam. Jadi ini adalah PTZ webcam yang namanya Opsbot Tiny. Jadi brandnya itu namanya Opsbot dengan tipe webcam yang tiny. Jadi dia adalah pan tilt zoom AI webcam. Jadi bisa di pan, bisa tilt, dan bisa zoom karena dia udah ada AI trackingnya juga. Oke, so ini karena langsung aja kami langsung pakai webcamnya, jadi kalian bisa judge sendiri, langsung bandingin sendiri hasilnya kayak gimana dari si Opsbot Tiny ini, dan Nixia juga bakal tunjukin gimana performance-nya dari AI tracking si Opsbot Tiny ini. Karena mengingat sekarang ini pasti masih dibutuhkan banget kan ya webcam buat WFH, buat sekolah di rumah, kuliah di rumah kayak gitu. Jadi ya senang banget karena makin banyak webcam yang inovasinya semakin oke, semakin bagus, semakin canggih. So, jadi Nixia kebagian buat review webcam si AI tracking ini. Oke, ini adalah hasilnya kalau dipakai di cahaya alami, natural lighting. Karena sebenarnya nggak lagi tengah hari juga sih, nggak tengah siang gitu. Ini udah sore. Cuma ini hasilnya kalian bisa lihat. Kalau menurut saya sih ini hasil dari webcamnya sendiri udah oke. Walaupun dia nggak yang jadi terang banget sih warnanya. Masih sedikit pucat, walaupun si Opsbot ini mengklaim kalau webcam yang tiny ini dia udah punya auto exposure dan juga auto brightness ya kalau nggak salah. Jadi walaupun pencahayaannya kurang, dia bakal bisa kasih auto exposure-nya. Dan ini ya hasilnya kalau lagi auto natural lighting, bukan auto, natural lighting. Oke. Nanti Nisa juga bakal cek kalau misalnya dipakai saat malam hari, jadi pakai di kondisi cahaya ruangan dan juga pakai lighting tambahan. Oke, sebelumnya aku bakal kasih tahu kalau si Opsbot ini punya fitur-fitur, yaitu ya tadi udah saya sebut-sebut, kita AI tracking. Jadi kita bisa bukan kita aja nih, webcamnya ini bisa track wajah kita atau objek secara otomatis karena dia sendiri di body kameranya udah ada AI trackingnya, udah ada gimbalnya, 2 aksis gimbal yang dia bakal putar secara berapa ya, 360 derajat mungkin ya, dia bisa mutar, terus bisa tilt ke atas bawah, itu nanti derajatnya kalian next ya kasih di spesifikasi nanti, dan juga bisa zoom juga secara optikal, nggak cuma zoom secara digital. Lalu dia juga udah ada gesture controlnya, jadi ini fungsi banget kalau misalnya kita posisinya jauh dari komputer, dari laptop, jadi kita bisa pakai kontrolnya pakai gesture aja, pakai tangan. Caranya adalah ya langsung aja. Untuk cara gesture controlnya jadi ada 2. Yang pertama fungsinya adalah buat lock atau unlock trackingnya. Caranya tinggal lambaikan tangan. Udah kayak nggak kuat gitu. Apa sih? Menyerah. Nggak. Ini lambaikan tangannya supaya ngelock. Kalau kayak gini. Nah, dia bakal detect tangan kita. Jadi tangan yang mau kita gesture itu taruh di samping wajah aja, samping muka. Jadi dia bakal detect buat lock dan unlock. Nah, ini lagi ngelock. Jadi ngelock di muka Nixia. Kayak gitu. Nah, smooth banget kan, kayak di gimbalnya ada stabilizer gitu. Jadi tetap stabil walaupun gerak-gerak. Meskipun dia ya nggak cepet-cepet banget, cuman nggak mungkin kita lari-larian di depan webcam buat meeting atau buat apa namanya, ngajar gitu ya. Tapi kalau misalnya personal trainer, olahraga gitu bisa aja sih. Ya, whatever. Pokoknya ini udah stabil sebenarnya kalau dari trackingnya. Nah, ya ikut sini. Maaf ya kalau kameranya berantakan. Oke, nah ini kan posisinya normal nih, di kursi depan meja. Coba kalau Nixia pindah diri. Nah, pas diri juga dia ngikutin banget. Sini. To here, like that. Kelihatan.
Oke, cepet kan? Apa lagi ya? Makin jauh kali ya. Kita mundur. Di sini. Nah, ini kan buat gesture lock atau unlock. Sekarang Nixia mau tunjukin gesture selanjutnya. Jadi ada dua macam kalau gesturnya, yaitu yang kedua untuk zoom in dan zoom out. Kita pakai tangan juga, huruf L aja, bentuk huruf L kayak gini. Nanti, nah ini settingannya zoom out segini, dan kita L lagi tangannya di samping muka. Ini adalah zoom in ya. Jadi dia berubah-ubah zoomnya ke dua setting. Bentar, kamera yang ini mati. Bentar ya. Oke, ini karena lagi kesini nih saya setting kamera buat ngerekam kamu. Jadi dia juga si Opsbotnya ngikutin Nisia nih kesini. Nah, aku setting biar kalian juga bisa lihat di sini gimana gerakan dari gimbalnya si Opsbot Tiny ini. Oke, udah ya. Oke, semoga ngerekam dengan baik. Nah, pindah lagi. Kalau cepat, cepat. Waduh, dia bingung kalau lagi cepat, dia ketinggalan di sana guys. Jadi ya yang apa ya, normal-normal aja gerakan pindah-pindahnya. Misalnya kita jadi guru terus mau tulis di papan tulis dan ya nunjukin objek di papan tulis ini bisa ngikutin kan, misalnya papan tulisnya whiteboardnya besar gitu, jadi gurunya bakal jalan mondar-mandir kayak gini. Atau kalau kalian streamer dan pakai webcam Opsbot ini, mungkin ya streamer biasanya langsung main game aja gak sih? Cuma kalau lagi pindah-pindah misalnya, ngapain ya? Marah-marah mungkin. Atau ya pegel aja pengen diri, tapi nggak mau ribet buat pindah-pindahin webcam supaya tetap kelihatan sama viewer kita. Ini fungsi banget sih. Hah, mati lagi dia. Wait ya. Ini low bed. Ya udah, nanti buat hey Opsbot, look at my face. Oke, jadi buat editor ini nanti di-cut aja dulu. Nggak di-cut, pokoknya dari handphonenya rekam fisiknya nanti aja. Ternyata ngikutin, hey sini. Nah pas dia, oke, jadi kalau misalnya dia lagi loading nggak ngedetect face trackingnya, dia bakal nyala indikatornya warna kuning. Kalau sekarang kalau lagi nyala tracking dan normal, dia nyalanya warna hijau. Dan kalau misalnya kita lagi register, misalnya lagi tunjukin gesturnya, dia bakal nyala indikatornya warna biru, kedip-kedip 3 kali. Kalau kita ini di unlock, jadi ini bakal stay di situ aja webcamnya. Walaupun aku pindah-pindah, dia nggak bakal ngikutin. Dan kita lock lagi ke muka, nah dia ngikutin lagi. Oke, sekarang lanjut duduk aja. Agak lama ya dia. Oke. Mesti apa ya namanya? Thoughtful juga pindah-pindahnya, nggak boleh cepet-cepet banget. Oke, untuk detail kameranya sih ini detail banget ya di muka Nixia. Kayak kelihatan gitu, jelas, bukan yang blur. Walaupun nggak ada efek beauty-nya kayak di webcam sebelah. Tapi ini udah oke lah. Terus apalagi ya? Ya intinya dengan adanya gesture control nih, tadi nggak perlu pencet di webcam, nggak perlu pencet di komputer, di aplikasi di servernya dulu, bisa kita langsung pakai gesturnya aja. Ini nih saya nggak mau tunjukin gesturnya sekarang, karena dia bakal ngedetect. Oke, nah untuk zoomnya sendiri seperti yang tadi itu, kalau Nisia belum kasih tahu, jadi zoomnya sendiri
Di sini tuh bisa kita setting berapa zoom yang maksimalnya, jadi bisa sampai 2 kali. Dan paling ininya ini 1 kalinya dan ini 2 kalinya. Kalau kita gesture dia bakal balik ke yang posisi zoom in dan zoom out, 2 setting zoom aja. Dan kita bisa atur mau 2 kali, mau 1,88, mau 166 kayak gitu, 1,6 bisa diatur. Oke, kita zoom 2 kali aja. Oh ya, ini juga udah ada aplikasinya OpsBot TinyCam. Dengan softwarenya ini, aplikasinya kita bisa secara manual kontrol gimbal ya, jadi bisa kita kiri kanan, atas bawah, semuanya ada kayak joysticknya gitu di softwarenya, kayak gini. Jadi ini manual pindah-pindahinnya. Nah, terus kalau misalnya kita mau lock lagi, bisa di sini juga air tracking di ini yang unlock, dia stay, terus ini kalau kita lock sama fungsinya seperti tadi pakai tangan, gestur tangan. Ini bedanya pakai auto AI trackingnya. Lalu di softwarenya ini juga ada device status, jadi kita bisa sleep, pencet sleep buat kalau nonaktifin webcamnya. Karena kalau nggak di sleep, menurut Nixia ya agak creepy juga saat jadi pengalaman Nixia pakai OpsBot ini, walaupun aku udah matiin Zoom, udah matiin Google Meet, udah matiin OBS buat rekam, jadi kalau dia nggak di sleep dulu, dia bakal tetap nyala, bakal tetap tracking face-nya gitu. Dan ya warna indikatornya masih nyala hijau, jadi kita sebenarnya kalau kita liatin sih nggak perlu khawatir karena kita bisa lihat dari indikator lampunya. Cuma buat memastikan, pastikan lagi di sini di software ya kita pencet sleep. Ini nggak bakal Nixia pencet sekarang karena nanti bakalan mati recordingnya. Nah, lalu atau kalau misalnya nggak pakai software pun ini bisa kita tinggal putar aja lensanya itu ke arah bawah. Pas di arah bawah dia bakal auto sleep, jadi lampunya juga bakal mati dan dia bakal ya udah ngadep ke bawah demi privacy juga. Jadi walaupun dia nggak ada covernya di webcamnya, tapi bisa kita putar ke bawah dan langsung dia nggak bakal melihat ke arah sini webcam. Jadi yakin lah, sure 100% dia lagi posisi mati. Oke, lalu di settingnya sendiri di softwarenya ini sebenarnya kita bisa matiin atau nyalain, jadi disable or enable si gesture controlnya buat lock target ataupun buat zoomnya. Jadi kalau kita nggak mau pakai, bisa kita matiin juga. Kemudian buat ganti zoomnya berapa besar, seberapa kali, ini bisa di set di sini, di setting di gesture control zoom factor. Dan untuk trackingnya sendiri, ini ada 3 mode. Kalau yang dari tadi Nixia pakai itu tracking modenya adalah headroom mode. Di headroom mode-nya ini, dia ngasih space di atas kepala kita, jadi nggak langsung sebesar kepala aja, apa sih namanya, batas frame-nya. Tapi dia ngasih space supaya frame-nya tetap cakep. Nah, ini Nixia mau coba ganti ke standard mode, kayak gimana. Ini mungkin nggak langsung berubah, jadi mesti kita pindah posisi dulu lagi. Nah ini, dia nggak terlalu banyak space-nya ngasihnya kalau di standard mode. Balik lagi kita ke headroom. Nah, dia bakal ngasih lebih lebar nih jarak di atas headroom ini. Lalu ada juga namanya motion mode. Ini motion mode lebih kayak sensitif ngikutin gerakan kitanya, nggak cuma gerakan wajah, cuma dia bisa nge-zoom juga. Ini kayak ini over zoom banget, kayak aku potong kepalanya. Karena dia ya ngikutin posisi aja, langsung ngikutin motion kita kemana. Kita balik lagi ke headroom. Ini paling cocok sih di headroom, kayak berasa punya kameramen pribadi di rumah, walaupun kita sendirian di rumah. Jadi saat ngajar, saat live stream itu langsung gerak-gerak sendiri webcamnya, padahal dia adalah bot AI tracking. Oke, kemudian ada juga buat setting configure video, ini yang buat propertiesnya. Jadi kita bisa setting secara manual, mau warnanya atau mau pen tilt zoomnya kita ganti-ganti. Untuk fokusnya dia udah fix fokus, dan gak ada masalah juga kalau pindah posisi, jadi gak ada yang ke blur. Kayak tadi Nixia pindah posisi agak jauh, dia tetap fokus.
Jadi di sini juga nggak bisa disetting juga fokusnya karena dia autofocus, tapi gimana ya, fix, lebih ke fix fokus. Oke, lalu ada anti flicker juga di sini. Untuk anti flickernya di sini ada mau di offin bisa diganti juga ke 50 Hz atau 60 Hz. Dan kita bisa setting preset position. Ini posisinya aku lagi mati. Jadi dengan preset position ini nanti bakal ada berapa ya? Kalau nggak salah 3 ya. 3 profil di preset position ini. Kita bisa set di location 1 misalnya menghadap ke sana, ke kiri terus. Yang preset 2 di tengah. Posisi 3 arahnya di sana mungkin tiltnya agak naik gitu kan. Jadi tinggal pencet-pencet aja di preset location-nya itu dari softwarenya supaya gantinya lebih mudah dan dia nggak langsung cuma ngikutin tracking aja, tapi bisa kita set. Mungkin yang di antara preset location itu kita nggak nyalain AI trackingnya, jadi ya fungsi banget kalau misalnya kita punya ruangan besar dan pengen nunjukin beberapa posisi dengan cepat mindahin, jadi nggak perlu manual dan nggak perlu auto juga, tapi udah keset di titik itu. Lalu ada setting buat initial boot position juga, jadi kalau baru dinyalain ada posisi defaultnya, posisi yang kita udah setting, bukan default sih. Jadi kita save di mana posisi saat awal dinyalain si webcamnya ini. Ada remote control, sorry. Jadi ini bisa di setting juga pakai remote controlnya si Opsbot. Kalau kita beli Tiny remote controlnya secara terpisah. Kemudian ada buat more, di more itu bisa export log upgrade manual, firmware upgrade, dan juga restore factory settings. Oke, dan untuk microphone-nya, oke, lupa nih. Jadi untuk audionya sendiri, di bodinya si Opsbot ini udah ada dua lubang mic, dual microphone, dan dia mic-nya itu omnidirectional, dan udah ada noise cancellingnya juga. Jadi kalian bisa langsung rasain kualitas audionya sekarang, karena ini juga kami langsung di microphone-nya si Opsbot. Kalian bisa bandingin sendiri gimana hasilnya. Kalau menurut saya sih udah pernah dengerin, udah oke ya, walaupun tadi jalan jauh ke belakang, tapi suaranya masih bisa ditangkap dengan baik oleh si Opsbot Tiny ini. Oke, balik udah direkam pakai handphone si Opsbotnya. Hey, kamu ketinggalan di sana. Gitu deh. Pasti pelan-pelan guys. Oke, so ini dia ya hasilnya dari menggunakan webcam Opsbot Tiny. Oh ya, sekarang karena si webcamnya sendiri udah kerekam bodinya, jadi kalian bisa lihat di sini atau dimanapun gitu. Ini webcamnya sendiri bentuknya unik ya, nggak kayak webcam kebanyakan yang bentuknya kotak, terus yang kotak itu lah persegi gitu, tapi ini bentuknya bulat dan kayak robot banget, namanya juga Opsbot ya. Dan dia bentuknya bulat di lensa, kemudian di bodi yang bawahnya juga bulat, kayak stabilizer sih ya. Terus karena dia bisa PTZ, pan tilt zoom, jadi bentuknya gitu, bisa fleksibel banget, ngikut-ngikutnya muter-muter. Lalu dia punya bodi warna hitam dengan logo Opsbot di depannya. Dan apa lagi ya, itu bodinya kayak gitu. Jadi ini kalau kalian lihat di kamera satu lagi, dia menempel di sini menggunakan magnet di klipnya. Jadi ini aku coba copot. Nah, ini tuh magnetnya kayak gitu, bisa langsung tempelin aja ke klipnya sendiri. Bentar aku cek sini dulu. Oke, aman. Di klipnya sendiri itu magnet, dan tapi ya menurut saya magnetnya ini kurang kencang karena si body webcamnya sendiri itu menurut saya agak berat. Jadi Nixia beberapa kali kalau lagi setting taruh klip dan webcamnya di atas monitor, itu kalau kabelnya ketarik dikit, enggak juga sih, kayak ketarik aja, dia bakal langsung kelepas dan jatuh webcamnya. Jadi ya kalau misalnya kalian emang mau permanently tempel di atas monitor atau laptop, jadi kalian bisa
kencengin lagi atau tempelin lagi antara klip dan webcamnya itu, jadi nggak cuma ngandelin dari magnetnya aja. Tapi kalau di klipnya sendiri ini, di kakinya ini yang menempel di monitor, dia di bagian paling belakangnya itu udah ada kayak double tape-nya gitu, jadi kita bisa tempelin secara permanen di monitor atau di apapun lah yang bisa kita taruh, misal monitor atau laptop. Tapi nggak banyak juga ya kalau yang mau pakai semacam double tape itu di monitor, ya nggak sih? Nah, ini kayaknya ke zoom banget, aku mau zoom. Bisa nggak? Nah, zoom outnya jauh juga ya. Zoom lagi. Tapi aku ganti nggak 2 kali. Kecilin 1.7. Segini. Nah, kayaknya nggak enak dari tadi muka aku doang. Nah, lanjut. Tadi nyampe mana? Oke, jadi di bawahnya webcamnya sendiri nggak cuma ada magnet, tapi juga ada lubang untuk dipasang di mounting di tripod ataupun ya tripod apapun yang bisa kita pakai. Jadi untuk webcamnya sendiri sebenarnya bentuknya bawahnya rata, jadi fleksibel, bisa kita taruh di meja aja kalau emang kita butuh. Terus kalau emang tempatnya ada di meja dan atau di tripod itu. Lalu nih kalau misalnya kadang dia bisa ditaruh di meja. Kalau misalnya kita gunakan di ruangan meeting yang mungkin mejanya di tengah-tengah, bentuknya ruangannya melingkar gitu, ini bagus banget sih, karena kalau misalnya lagi meeting, terus objeknya atau targetnya itu jalan-jalan ngelilingin meja, dia bakal bisa 360 derajat. Sebentar, kayaknya aku mesti cek dia berapa ininya, speknya. Oke, untuk speknya sendiri dia udah 1080p 30 fps, walaupun di OBS-nya sendiri, di software OBS buat rekam ini dia bisa dipilih sampai 60 fps. Ya aku nggak tahu mana yang benar, cuma kalau di website 30 fps dan di OBS-nya ini bisa kedetek, bisa diganti settingnya ke 60 fps. Lalu untuk digital zoom-nya 2 kali, field of view-nya itu 90 derajat, jadi ya lumayan luas seperti yang udah kalian lihat. Lalu untuk pan-nya itu bisa sampai 150 derajat dan bisa tilt-nya sampai 45 derajat. Lalu untuk di paket penjualannya sendiri, dia ada webcamnya sendiri, kemudian dapat klipnya, dan ada kabelnya. Untuk kabelnya itu USB Type-C port di belakangnya yang kita colokin di PC ataupun di laptop. Dia detachable, bisa copot pasang, tapi dia juga dikasih port buat DC, power port. Jadi kalau misalnya kita butuh power tambahan sepertinya atau pengen yang pakai power, jadi bisa juga pakai kabel DC port. Walaupun nggak disertai di penjualan sih kabel DC-nya itu. Nah, lalu ada apa lagi ya? Oh iya, ini boxnya, lupa banget. Boxnya ada di sini. Jadi kayak gini. Mount, user manual, dan warranty card. Ini dari mana ya? Made in China. Made in China, manufactured by Remotech, Shenzhen, China. Hotspot Tiny. Ya, ini sekalian buat aku tunjukin gimana dia untuk autofocusnya. Ada ya, kayak belakangnya agak blur nggak sih? Oke, dia nyari muka lagi. Ini kalau dibuka, ini isinya udah dikeluarin semua. Dia nggak mau stay, jadi kita unlock aja. Oke, nih. Biar nggak gerak-gerak dulu webcamnya, biar nggak nyariin muka mulu. Kayak webcam, semacam webcam yang posesif, ngikutin kemana aja, mukanya kemana aja diikutin, mau ketutupan diintip-intip. Nggak bakal bisa tunjukin sekarang karena semuanya lagi dipakai. Langsung aja kita cek di mode saat malam hari, jadi siap. Oke guys, jadi ini dia kondisinya saat dipakai malam hari dengan Osmo Tiny, dan kalian bisa lihat di sini untuk warnanya yang dihasilkan juga masih jelas, masih bagus, dan dia nggak
nggak jadi gelap juga, masih bisa auto exposure-nya dapat. Jadi muka aku masih kelihatan terang. Wah, ini cahayanya cuma cahaya lampu satu di atas belakang, dan juga ada cahaya dari monitor sih. Tapi sebenarnya monitornya juga nggak terlalu bright, nggak terlalu terang, di settingnya cuma setengahnya aja. Ya, jadi tanpa lighting tambahan di depan pun ini masih bisa nampilin muka kita dengan sangat jelas. Oke, ini untuk respons trackingnya masih working juga walaupun gelap. Ya emang gak gelap-gelap banget sih, cuma ya seginilah kondisi di rumah seperti biasanya yang bukan streamer gitu, yang cuma buat video call atau video meeting. Buat malam-malam masih oke banget nih webcamnya. Nah, kalau biasanya buat yang professional streamer atau ya memang mau tambahan lighting kayak biar makin pol gitu video call-nya atau video meetingnya, pasti bakal pasang lampu tambahan. Jadi sini saya juga mau cobain dengan adanya lampu tambahan. Gitu, ini lampunya di bawah sih. Bentar, kita taruh lampunya di mana ya? Oke, ini hasilnya kalau pakai lampu tambahan. Ya walaupun lampunya memang agak ketutupan monitor, tapi jadinya lebih terang aja. Jadi muka kita saat video call atau video meeting jadi lebih terfokus dan lebih jelas. Ini kondisinya ke zoom gak ya? Coba cek. Oh, ini tadi zoom in, kita zoom out lagi. Ini zoom in, tadi zoom out. Oke. Kita tes buat dari jarak jauh. Matiin dulu deh lampunya. Oke. Segini kalau misalnya dari jauh. Ini walaupun bagian mukanya gelap, walaupun backlight, hotspot tadinya tetap bisa detect dengan responsif. Ini kayak semacam ngajain webcamnya. Oke, selesai buat jarak jauh, tapi kayak kurang jauh ya, cuma segitu doang. Oke, aku bakal mundur lebih jauh lagi, sekalian tes audionya lagi, kalian bisa dengar juga. Kalau segini, ini sih Nisnya ngomongnya kayak normal aja, nggak dikenceng-kencengin dan juga nggak pelan, jadi kalian bisa rasain sendiri, dengerin sendiri gimana hasil dari audio omnidirectionalnya si Ops Tiny. Oke, kayaknya kita nyalain lagi lampunya. Halo, aku di sini. Hey. Nah, ayo turun sini. Ayo nak, turun nak. Ini nggak mau turun loh. Dagu aku kepotong. Di-take dulu. Nah, gitu dong. Oke, ini karena kondisinya, posisinya adalah zoom in-nya full di 2 kali. Aku mau kecilin dulu. Biar 1,5 aja. Ini secara manual ya. Ini dari aplikasi Oxbot Tiny-nya. 1, gedein lagi, 1,6 aja. Jadi ini Oxbot yang ngikutin. Bisa kalian lihat sendiri. Aku pindah, dia juga nengok. Liatin aku, kepoin aku. Oke. Dan kita pindah lagi. Oke. Sekarang karena capek diikutin, aku mau kayak gitu, jadi biar dia nggak ngikutin. Nah kan, karena tadi udah di unlock, jadi dia stay di tempat awal dia nengok, tempat dia awal berada. Ini posisi unlock, dia nggak bakal ikut-ikut.
walaupun saya bergerak kiri kanan. Dan ini kita coba lock lagi. Dia belum melihat tangan aku. Oke, dia udah lihat tadi ketutupan handphone. Kita ajak main lagi ke sini. Nah, seru banget sih. He's following me. Ini belum di oke, terangin. So cool. Dia kuning. Nah ini nih, kalau lagi nggak di tag di mana mukanya, dia jadi indikatornya jadi warna kuning. Hell. Oke guys, jadi setelah kalian udah lihat dari tadi kita coba-coba tes si Opsbot Tiny ini. Nah, kalau dari saya sendiri sih kesimpulannya Opsbot Tiny ini udah bagus banget sih dari segi hasil kameranya, dari responsifnya itu udah oke banget. Dan dengan harga di kisaran 3,2 jutaan saat video ini dibuat, ini bisa dibilang jauh lebih bagus sih dibandingkan webcam lain yang juga punya fitur AI tracking, karena baru kali ini nih Nixia nemuin webcam dengan AI tracking yang secara fisik, jadi bukan cuma trackingnya dengan digital zoom, tapi dia pindah sendiri dan gerak sendiri, ada pan, ada tilt, dan zoomnya itu. Lalu dia juga udah punya fitur gesture control, jadi ini berguna banget kalau misalnya yang pakainya itu sering pindah-pindah posisi dan juga sering nunjukin sesuatu atau video call-nya dengan gerakin badannya, seperti dosen yang mau tulis di papan tulis di belakang, atau misalnya personal trainer atau PT yang ngelatih olahraga, ngelatih senam gitu. Lalu buat streamer profesional, bisa juga dipakai kalau memang orangnya sering pindah-pindah atau sering duduk diri kayak gitu. Kayak ya kalau emang orangnya nggak bisa diem, ini cocok banget sih buat ngikutin, nge-tracking kita, karena webcam dari Opsbot Tiny ini seposesif itu. Oke, intinya ya udah oke banget, berasa punya kameramen pribadi walaupun nggak ada orangnya di sana. Oke guys, so ya apa lagi ya? Ya, yang seperti yang saya sebutin juga sebelumnya, kalau webcam ini pasti berguna banget kalau dipakai di ruangan meeting yang bentuknya tuh tempat duduknya 360 derajat dengan meja di tengah. Jadi kalau orangnya banyak atau orangnya pindah-pindah di ruangan tuh bisa ngikutin terus hampir 360 derajat muternya, rotasi dari si Opsbot Tiny ini. Oke guys, sepertinya ya, sepertinya sekian review Opsbot Tiny bersama Nixia di Spicy Gingers. Thank you for watching dan see you next video. Bye. Duh, jadi kedetek lockingnya. Tuh kan dia jadi unlock karena tadi ngasih tangan. Bye-bye. Bye. Dadah. Ikut lagi. Kamu mau kemana? Ini pakai settingnya header mode. Kita coba ganti standard mode. Enak banget lihatnya standard mode. Kayak full body gitu. Iya, nyampe sini dia kelihatannya. Tapi kalau di header mode dia lebih atas. Ya, untuk lebih atas kan, jadi di sini tadi tulisan Levi's ya kelihatan, sekarang nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan. Dan enaknya juga ini softwarenya mudah digunakan juga, simple, walaupun agak kesel di bagian pencet setting ini. Jadi untuk setting ini nggak bisa kita close langsung, jadi ada X-nya di sini tapi nggak bisa kita pencet, nggak bisa kita close. Kita mesti pindah ke mode yang kamera di sini. Jadi dia cuma
ganti-ganti modenya di sini, setting atau ke konsol kamera. Kalau lagi setting bisa open sini juga, bisa open setting kamera juga sih, manual modenya. Terus oh ya, aku mau coba buat puterin rotasi webcamnya ini ke maksimal. Jadi dia sebenarnya nggak 360 derajat full, kayak ini mentok. Oke, mentok atau kayak ini mentoknya segini. Lalu kita putar lagi, kayaknya agak atasin dulu biar rata. Up. Nah, itu gerakannya seperti itu. Ini udah maksimum, pencet kanan, kayak rotasiin webcamnya dengan maksimal, semaksimal mungkin. Ke kiri lagi. Nih. Okay, like that. Ayo balik ke sini. Nah, pas dia dikasih lihat wajah, dia langsung ngelok muka kita supaya dia tetap ngikutin kayak gini. Smart shooting. Oke, ini kalau tadi kan udah kiri kanan, ini kalau tilt atas bawahnya kayak gimana ya? Sampai atasnya kayak gitu, sampai 45 atas 90 derajat ya. 90 lah ya. Tapi bisa sampai bawah banget juga. 180 derajat tuh. Coba lagi. Tadi kayaknya agak kotor bawahnya. Ini ke bawah, set. Mati. Dan kita bisa naikin lagi kayak gini. Nyampe. Iya, lurus ke atas. Oke, reset. Nah, pas di reset, dia balik ke normal. Dan kalau udah ngedetek muka, wajah, dia bakal nyala warna hijau lampu indikator ya. Oke guys, bye-bye.